Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya tampilkan sebuah video tentang tuduhan yang serius dari Ibu Widya terhadap mantan caleg PKS. Untuk itu mari kita simak video selengkapnya. Kuli bangunan yang berjenggot itulah salah satu ini, tapi dia akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu satu persatu tentang kasus Pinah ini ya. Semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal ya. Kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan, sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pinah, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di 10
sosial ini selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah, ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu, ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Rudiana. Ya, saya menolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu, pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Pokoknya tadi jam 5 setelah salat subuh ya, jam 5 lewat 54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Demikian video dari Ibu Vidya selengkapnya, dan dari video tersebut dapat saya ambil kesimpulan tentang beberapa tuduhan serius yang dialamatkan kepada oknum mantan PKS
juga terhadap beberapa petinggi Polri. Untuk yang pertama, ini untuk kasus pembunuhan Eki Vina ini adalah bentuk balas dendam dari sang bandar terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ayahanda dari Eki, karena beliau adalah yang menangkap bubuk dalam kapal yang dimaksud. Untuk yang kedua, untuk sang bandar ini melalui mantan caleg PKS yang dimaksud yang berjenggot telah membayar beberapa orang yang diduga anggota geng motor. Nama yang disebutkan tadi adalah ada Aldo dan siapa tadi, itu melalui mantan caleg PKS, dia yang menyalurkan uangnya. Untuk tuduhan serius yang ketiga adalah sang bandar dituduh dibackingi oleh petinggi-petinggi Polri saat itu. Dari beberapa tuduhan dari Ibu Widya, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, berarti pada saat tersebut, pada saat 2010, Eki itu berarti masih berusia 10 tahun. Berarti Eki usia yang masih kecil itu mengetahui tentang kasus orang tuanya. Fakta berikutnya, berarti sang bandar dari tahun 2016 itu memakai mantan caleg PKS untuk melakukan aksi membayar beberapa orang tersebut tadi, dan dipakai lagi saat penangkapan Peggy Setiawan tahun 2024 kemarin. Untuk yang bersangkutan berarti sudah menjadi anggota kepolisian. Dia dipakai lagi untuk menutupi aksi-aksi tahun 2016. Dari hal fakta tersebut kita ada menangkap sedikit keganjilan. Yang pertama itu berarti saat itu Eki masih berusia 10 tahun itu sudah mengetahui urusan pekerjaan ayandanya, dan si bandar membalas dendam atas Ibtu Rudiana terhadap anaknya. Untuk ini mungkin masih bisa diterima akal, mungkin masih realistis. Tapi untuk yang kedua ini berarti pada saat tersebut 2016 sang caleg PKS itu sudah menjadi caleg mantan, dan saat ini 2024 itu sang caleg PKS sudah menjadi anggota kepolisian. Itu yang sedikit tidak masuk di logika. Juga dilihat dari foto terakhir, di video terakhir tentang saat rilis dari Polda Jabar, itu terlihat juga itu sepertinya dari wajah caleg PKS yang berjenggot tersebut juga itu masih muda. Kita bayangkan untuk 8 tahun yang lalu pada tahun 2016, dan pada saat tersebut dia sudah disampaikan sudah menjadi caleg PKS. Demikian, itu mungkin sedikit yang mengganjal, perlu diluruskan sama Ibu Widya. Demikian Sobat Bujo semuanya, semoga kita semakin arif, semakin bijaksana dalam menyikapi setiap perkembangan informasi di seputar kita terkait dengan kasus Vina Cirebon ini. Dan kita doakan bersama-sama agar kasus ini segera terungkap secara gamblang, jelas, sesuai fakta kejadian saat itu, dan bisa memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.